Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas gelombang berjalan, part yang ketiga, yaitu contoh soal dari persamaan gelombang berjalan. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal yang pertama, diketahui sebuah persamaan simpangan gelombang Y sama dengan 0,02 sin dalam kurung 12 pi T min 4 pi X plus pi per 2 dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan besaran-besaran ini, sangat banyak ya. Jadi di sini ini kan persamaan gelombang. Masih ingat formatnya? Persamaan gelombang itu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx ya. Tapi di sini kan sudah tahu minus. Berarti ini pasti min Kx plus theta 0. Jadi di sini langsung kita cocokkan aja sama bentuk persamaannya ini. Yang pertama ditanya amplitudo, itu kan A besar nih ya. Amplitudonya ya sudah langsung 0,02. Satuannya apa? Ingat di sini X dan Y dalam meter. Jadi meter semua. Yang satuan panjang entah itu amplitudo, simpangan, terus X jarak titik ke sumber getar, semuanya pakai meter, semuanya pakai SI. Jadi di sini bisa langsung kita dapatkan amplitudo gelombang adalah 0,02 meter. Lalu kecepatan sudut itu omega. Nah, di sini omega T. Berarti ini kan 12 pi ini adalah omeganya. Koefisiennya T. Ya sudah, langsung 12 pi. Satuan kecepatan sudut radian per sekon. Lalu frekuensi dan periode. Nah, untuk mencari frekuensi dan periode, kita cari dari omega atau kecepatan sudut. Kita tahu, ini soal C ya, omega itu sama dengan 2πf. Ya kan? Omeganya kan tahu 12 pi. Sama dengan 2πf. Pi coret sama pi, 12 coret sama 2, berarti ya sudah 6. Artinya frekuensinya 6 Hz. Oke, kita tulis di sini jawabannya frekuensinya 6 Hz. Kalau frekuensinya 6 Hz, maka periode ingat T besar, periode itu seper F, seper frekuensi. Berarti ya seper 6, seper 6 periode satuannya sekon. Soal D, bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu K. Kita lihat di sini. Ini kan min Kx ya, min 4πx. Oh ya sudah, berarti K-nya 4pi. Ya, K-nya 4pi, satuannya apa? Karena di sini X dan Y-nya pakai meter, ya sudah bilangan gelombangnya berarti meter pangkat min 1. 4pi meter pangkat min 1. Lanjut, panjang gelombang. Panjang gelombang kan lambda ya. Panjang gelombang itu kita dapatkan dari K. Di mana K atau bilangan gelombang itu rumusnya 2pi per lambda. K-nya di situ kan diketahui 4pi. Berarti 4pi sama dengan 2pi per lambda. Pi-nya dicoret, 4 dan 2 dicoret, jadi 2 ya. Jadi lambdanya kita dapatkan sebesar setengah meter. Kita tulis di sini jawabannya panjang gelombangnya adalah setengah meter. Lalu cepat rambat gelombang V. V kan sama dengan lambda F ya. Jadi kita cari dari lambda dan F. Ya, jadi F ini ya. V sama dengan lambda F. Lambdanya tadi setengah meter. Frekuensinya 6 Hz. Jadi V sama dengan 3. Karena semua tadi pakai meter ya, meter per sekon. Oke, jadi cepat rambat gelombang adalah 3 meter per sekon. Lalu kita ke soal G, arah rambat gelombang. Ngelihatnya dari mana? Dari ini. Apakah min Kx atau plus Kx? Masih ingat ya, kalau min Kx itu gelombang merambat ke kanan, dan kalau plus Kx itu gelombang merambat ke kiri. Karena di sini 12 pi T min 4 pi X, berarti kan min Kx nih. Karena min Kx, berarti arah rambat gelombangnya adalah ke kanan. Oke, berikutnya sudut fase dan arah gerak sumber getar saat awal digetarkan. Berarti sudut fase awal ya, atau theta 0. Theta 0-nya kan ya ini, plus theta 0 berarti plus pi per 2. Artinya di sini kita dapatkan theta 0-nya atau sudut fase awalnya adalah pi per 2. Terus arahnya kemana? Kita pakai logika, pi per 2 itu di mana? Pi per 2 itu kan di atas ya. Ingat ya, dari gelombang itu kan gini seperti ini bentuknya. Pi per 2 itu kan di sini. Pi per 2 di sini, dia mulai getar di sini, geraknya kemana? Geraknya ke bawah. Ya, berarti di sini sudut fase awalnya pi per 2 dan arah gerak sumber getar saat awal digetarkan adalah ke bawah. Oke, sekarang kita ke soal I, persamaan kecepatan dan percepatan partikel. Jadi di sini soal I, masih ingat rumusnya? V sama dengan kecepatan partikel, yaitu omega A cos, terus sudutnya sama, omega T min Kx plus theta 0 ini sama. Jadi disalin aja ya. Omega T min Kx plus theta 0.
Jadi di sini kita masukkan omeganya kan 12pi. A-nya 0,02. Cos ya sama 12pi T. Min Kx-nya berarti min 4px plus pi per 2. Oke, lalu 12pi dan 0,02 bisa kita kalikan. Jadi V sama dengan 0,24pi cos, ini sama semua. 12pi T min 4px plus pi per 2. Oke, jadi ini adalah jawaban persamaan kecepatan partikel. Selanjutnya, persamaan percepatan partikel. Kalau percepatan itu, A itu kan min omega kuadrat A sin omega T min Kx plus theta 0. Nah, A sin omega T min Kx plus theta 0 itu kan Y. Ya, jadi tinggal min omega kuadrat Y gitu aja. Langsung kita masukkan, berarti min omega kuadrat berarti 12pi dikuadratkan. Dikali Y, Y-nya ya sudah, itu tinggal kita salin. 0,02 sin 12pi T min 4px plus pi per 2. Oke? Jadi di sini A sama dengan min-nya tetap min ya. 12pi dikuadratkan berarti 144. Langsung aja 144 kali 0,02 itu 2,88. Jadi langsung aja min 2,88 pi kuadrat. Yang ini sama semua. Oke, kalau sudah kita ke soal J. Oke, layarnya saya hapus. Tadi jawaban untuk soal I ini ya, V-nya sama dengan ini, persamaan kecepatan, dan ini persamaan percepatannya. Sekarang kita ke soal J. Tentukan besarnya simpangan kecepatan dan percepatan partikel sebuah titik yang terletak 50 cm di sebelah kanan sumber getar. Berarti ini X ya. 50 cm-nya X kita jadikan meter. Berarti X-nya 0,5 meter. Dan di sini jika sumber getar telah bergerak selama 2/9 sekon, berarti T kecilnya itu 2/9. Oke, jadi di sini kita masukkan. Yang pertama, masukkan ke rumus persamaan simpangan. Jadi ini soal J ya. Jadi langsung aja Y sama dengan 0,02 sin, berarti kan 12pi, T-nya kita masukkan 2/9. Min 4pi, X-nya kita masukkan setengah. Ya kan setengah meter X-nya. Plus pi per 2. Kita hitung di sini. 0,02 sin 12 dan 9 coret ya, menjadi 4 sama 3. Berarti tinggal 8pi per 3. 8pi per 3 min 4 sama 2 dicoret jadi 2, jadi min 2pi ya. Plus pi per 2. Oke, sama dengan 0,02 sin, ini kita jadikan per 6 semuanya ya, per 6 biar samakan penyebut. Kalau 8pi per 3 berarti jadinya 16pi per 6. Kalau min 2pi berarti kali 6 12pi. Pi per 2 berarti 3pi. Oke, jadi sama dengan 0,02 sin 16 dikurangi 12 itu 4. 4 ditambah 3 itu 7. Berarti 7pi per 6. Pi itu kan 180 derajat ya. Jadi kalau 7/6 pi berarti 7/6 kali 180 berarti 210. Sin 210 itu kuadran 3. Kuadran 3 sin negatif ya. Rumusnya 180 plus alfa. Karena 210 berarti 180 plus 30. Ya kan? Berarti min sin 30 berapa itu? Min setengah. Atau sama dengan 0,02 dikali min setengah. Atau kita dapatkan Y atau simpangannya adalah min 0,01 meter. Oke, jadi kita dapatkan besarnya simpangan ini adalah min 0,01 meter atau 1 cm. Tanda negatif di sini artinya pada saat itu titik ini terletak di bawah titik setimbang, makanya nilainya negatif. Oke, paham ya? Sekarang kita cari kecepatannya. Tinggal kita masukkan ke rumus ini. Langsung masukkan aja, berarti 0,24 pi cos. Nah, 12pi T min 4px plus pi per 2 ini kan sama aja. Ya, kita nggak perlu ngitung ulang. Ini kan sama aja tadi 12pi T min 4px plus pi per 2. T-nya masukkan 2/9, X-nya masukkan setengah. Jadi nggak perlu kita hitung ulang. Dilihat aja jawaban akhirnya kan tadi 7pi per 6. Berarti ini semua adalah cos 7pi per 6. Oke? Jadi sama dengan
0,24 pi. Nah, cos 210 itu kan cos 180 plus 30. Kuadran 3 negatif juga cosnya. Berarti min cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Oke, jadi di sini V kita dapatkan min 0,12 pi akar 3. Satuannya adalah meter per sekon. Oke, jadi kita dapatkan kecepatannya adalah min 0,12 pi akar 3 meter per sekon. Lanjut, kita ke percepatan sekarang. Nah, kalau percepatan ini sebenarnya lebih gampang lagi. Ingat tadi, A itu sebenarnya kan sama dengan min omega kuadrat Y. Karena kan A sin omega T min Kx plus theta nolnya kan sama semua. Min omega kuadrat Y. Y-nya sudah tahu min 0,01 meter. Ya sudah, tinggal kita masukkan. Min omeganya tadi kan 12 pi. Berarti 144 pi kuadrat ya. Dikali sama min 0,01. Berarti min kena min jadi plus ya. Berarti sama dengan plus positif ini. 1,44 pi kuadrat. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Karena ini adalah percepatan, satuannya tadi kan pakai meter semua, pakai SI. Ya sudah, berarti percepatannya adalah 1,44 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan persamaan simpangan gelombang yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Nah, di sini ini gelombang transversal ya. Nah, persamaannya ingat tadi formatnya Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus minus Kx plus theta 0. Gitu kan ya. Nah, apa saja yang perlu kita cari? Yang kita cari itu ini. Yang pertama adalah amplitudo, kemudian omega, kemudian K, kemudian theta 0. Jadi 4 unsur ini yang harus kalian tahu. Kalau T sama X itu kan biarkan dalam T sama X. Nanti kan persamaannya A sama dengan sin sekian T plus sekian X dan seterusnya gitu ya. Jadi yang perlu kita hitung adalah A, omega, K, dan theta 0. Kita mulai dari A amplitudo. Di sini dari gelombang ini kita lihat amplitudo kan jarak atau simpangan maksimum ini 6. 6 apa cm? Kita pakai SI aja ya. Kita pakai SI aja, kita jadikan meter. Jadi di sini A sudah kita dapatkan. Oh, amplitudonya sama dengan 6 cm atau 0,06 meter. Oke, amplitudo beres. Sekarang kita cari omega. Nah, omega ini itu rumusnya kan 2πf atau 2pi per T. T adalah periode. Kita lihat di sini waktu yang diketahui apa? Ini 2 sekon. 2 sekon itu dari sini sampai sini. Berarti ini kan satu lembah, satu bukit penuh. Berarti ini ya sudah. Waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang penuh kan berarti 2 sekon ini adalah periodenya. Atau T sama dengan 2 sekon. Kita langsung cari omega dari sini. Omega sama dengan 2πf atau 2pi per T. Ya kan? Berarti 2pi per 2 atau ya sudah pi radian per sekon. Omega tahu, sekarang kita ke unsur yang ketiga yaitu K, panjang gelombang. K rumusnya 2pi per lambda. Ya, K sama dengan 2pi per lambda. Lambda adalah panjang gelombang. Berarti sama dengan 2pi per lambdanya di sini. Kalau kalian lihat jarak satu gelombang penuh ya. Berarti kalau dari 0 ini sampai sini 20. 20 apa ini X-nya? Centimeter. Ya sudah, berarti ini lambdanya 20 cm. Atau kita jadikan SI, kita jadikan meter 0,2. Oke, 2 dibagi 0,2 itu 10, berarti K-nya itu 10 pi. Satuannya kita pakai SI, meter pangkat min 1. Selanjutnya, theta 0, sudut fase awal. Theta 0-nya berapa ini? Kita lihat. Awalnya dia di titik setimbang, tapi geraknya ke bawah. Kalau titik setimbang bergerak ke atas itu kan 0. Masih ingat ya di part sebelumnya? Yang ada 4 macam fase awal dan sudut awal dari sumber getar itu. Jadi karena di sini dimulai dari titik setimbang dan bergerak ke bawah, berarti theta 0-nya adalah pi atau 180 derajat gitu ya. Berarti theta 0-nya pi. Oke? Kalau sudah, ya sudah tinggal kita masukkan. Berarti persamaan gelombangnya Y sama dengan A, berarti 0,06 sin dalam kurung omega T, omeganya pi, berarti pi T, T kecil. Nah, di sini plus atau minus, kita lihat gelombangnya kan merambat ke kanan nih. Kalau merambat ke kanan berarti minus gitu ya. Min Kx berarti 10 pi X plus theta 0 berarti plus pi. Lalu di sini jangan lupa dikasih keterangan ya, yaitu X dan Y dalam meter. Dan T dalam sekon. Ya, ini penting ya, karena menunjukkan satuannya ini pakai apa.
Jadi, kita dapatkan persamaan simpangan gelombang yang ditunjukkan oleh gambar di samping adalah Y sama dengan 0,06 sin dalam kurung pt min 10 px plus pi, di mana X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.